Happy Death Day, film ini dirilis pada tahun 2017. Film bermula ketika Tree terbangun di sebuah kamar asrama seorang laki-laki bernama Carter. Seusai pesta yang memabukkan. Hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Where are my clothes? On the dresser. Tree yang terbangun lalu bergegas pergi menuju asramanya. Di perjalanan, Tree melihat orang-orang di sekitar kampus yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan seorang laki-laki yang bernama Bang Jo, sebut saja begitu. Yang dimana Bang Jo ini kecewa dengan Tree yang tidak membalas pesannya. Tree yang tidak mau ambil pusing, langsung pergi dari sana. Scene lalu berpindah dengan Tree yang sudah sampai di depan asramanya. Di sini dia disapa oleh salah satu teman asramanya. Namun Tree lebih memilih cuek dan memalingkan mukanya. Di sini kita tahu bahwa karakter si Tree ini orang yang lumayan egois, sombong, angkuh dan lain-lain. Tree lalu masuk dalam asramanya. Lalu ia ditegur oleh salah satu temannya yang bernama Daniela yang menyebut bahwa Tree sebagai seorang jalang yang licik. Ya, itu dikarenakan si Tree emang sering bergonta-ganti pasangan kencannya. Ia pun lalu masuk ke dalam kamarnya dan di sana sudah terdapat Lori, teman sekamarnya. Saat melihat jam, Tree sadar bahwa dia sudah telat ke kampus, kemudian langsung bergegas untuk pergi. Namun tiba-tiba Lori memberikan ucapan selamat ulang tahun kepadanya dengan seonggok kue bolu. Tree lalu meniup lilinnya dan kemudian membuang kue tersebut. I made that from scratch. Sorry, too many carbs. Toodle. Scene lalu berpindah ke sekumpulan para gadis di mana Tree harus mengalami nasib sial di sini, yaitu dia terkena tumpahan es cincau milik temannya. Tree lalu berpindah di mana Tree pergi ke rumah sakit dan tidak sengaja bertemu dengan rekan sekamarnya Lori yang sedang bekerja di rumah sakit ini. Ternyata Tree pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang dokter yang sekaligus dosen kampusnya. Dan tanpa aba-aba, Tree langsung menyosor bibir Pak Dokter dengan alasan sudah tidak tahan lagi dan mengajaknya untuk sekali papap di ruangannya. Namun tiba-tiba istri dokter tersebut datang dan membuat mereka terkejut, lalu Tree pun pergi. Nice to meet you. Scene pun berpindah lagi dengan Tree yang sedang berada di kamarnya sambil mewarnai kukunya yang sedang bersiap untuk pergi ke party. Lalu Daniela datang untuk menanyakan ke Tree apakah dia sudah siap. Namun seketika lampu di kamarnya mati, lalu nyala lagi, ya mungkin mereka belum bayar token. Oke, lanjut. Lalu scene berpindah pada malam hari, yang dimana Tree sedang berjalan menuju lokasi party. Ia pun berpapasan dengan sekelompok orang yang menggunakan topeng bayi. Namun salah satu orang yang menggunakan topeng tersebut terlihat memperhatikan Tree dari belakang. Ya, singkat cerita, Tree yang hendak masuk ke jalan lorong, ia dikejutkan dengan kemunculan pria bertopeng tadi. Pria itu hanya memandang Tree dari ujung lorong. Lalu pria itu pergi saat Tree bilang akan telepon polisi. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan pria bertopeng itu muncul di hadapan Tree dan Tree pun dibunuh oleh pria bertopeng itu. Namun ternyata filmnya belum selesai. Tree pun lalu terbangun lagi di kamar Carter dan mengulang kejadian yang sama seperti di awal tadi. Di sini dia mulai agak merasakan seperti deja vu dan agak sedikit keheranan ke kejadian yang sama persis dengan yang tadi di mimpi. Ya, singkat cerita, saat tiba waktunya untuk berpesta, Tree yang teringat bahwa ia akan mati di lorong mencoba untuk melewati jalan lain dan sampailah ia di lokasi partinya. Dia mencoba untuk masuk namun pintunya terkunci dan tiba-tiba muncul si pria bertopeng. Tree yang panik langsung memukulnya. Namun ternyata itu adalah teman-teman yang sedang memberikan kejutan untuk Tree yang sedang ulang tahun. Mereka pun party di rumah tersebut. Saat sedang berpesta, Tree kemudian diajak oleh pria yang tadi ia pukuli, yang bernama Trash, untuk skidi papap hingga mereka berdua pun lalu masuk ke kamar, di mana Trash langsung memutar musik DJ full bass dengan volume yang di luar nalar. Tree lalu mendapat SMS dari temannya yang membuat ia tidak sadar dengan Trash yang sudah dibunuh di kamar tersebut oleh pria bertopeng bayi. Dan kemudian Tree pun dibunuh untuk kedua kalinya. Lalu Tree pun kemudian terbangun lagi di kamar si Carter dengan kejadian yang sama persis dengan sebelumnya. Dia pun mulai stres dengan kejadian yang sangat tidak wajar ini. Tree pun mencoba untuk berdiam diri di kamarnya dan mengunci pintu dan jendela kamarnya. Dengan berbekal sebuah palu sebagai senjata, ia merasa dirinya aman. Tapi sayangnya, dia pun mulai merasakan hal-hal aneh terjadi ketika TV-nya mati dan tiba-tiba nyala lagi. Dan ia pun mulai waspada. Dan benar saja, si pria bertopeng itu muncul. Ia pun berhasil memukul pria bertopeng dan terjatuh.
Tri pun lari menuju pintu kamarnya, namun pintunya terkunci dan Tri pun ditusuk dengan pisau dan mati lagi. Lalu Tri pun terbangun kembali di kamar Carter yang membuatnya semakin depresi. Singkat cerita, dia pun berkonsultasi pada Carter yang mengenai masalahnya, dan atas saran Carter, Tri pun membuat list nama-nama yang kemungkinan menjadi pelaku yang membunuhnya. Mulai dari laki-laki yang bernama Joe yang di awal tadi, namun Tri saat sedang mengawasi si Joe ini, Tri melihat ternyata si Joe ini sedang colai dengan video dua orang pria yang sedang berkencan mesra. Ya, di sini kita tahu bahwa si Joe ini adalah seorang homo dan bukan pria yang membunuhnya. Dan saat Tri berbalik badan, ia pun kembali dibunuh oleh pria bertopeng tersebut. Tri pun terbangun lagi di kamar Carter. Tri sudah mulai terbiasa dengan kejadian itu dan keluar asrama tanpa menggunakan busana. Tri pun mati lagi dan terbangun lagi di kamar Carter, dan tiba-tiba ia merasa pusing dan terjatuh hingga membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Saat Tri mencoba kabur dari rumah sakit, ia terus dikejar oleh pria bertopeng tadi. Namun, ia pun berhasil pergi menggunakan mobil. Namun sayang, ia diberhentikan oleh polisi karena ngebut di jalan. Karena berpikir di kantor polisi ia akan aman, Tri pun lalu dengan sukarela memberikan tangannya untuk diborgol. Tri masuk ke mobil polisi, namun polisi pun harus mati ditabrak oleh pria bertopeng yang masih mengejarnya ternyata. Tri pun mati lagi oleh seorang pria bertopeng itu. Kemudian Tri terbangun lagi di kamar Carter. Ya, singkat cerita, Tri dan Carter pergi ke Starbucks. Lalu Tri pun melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa tersangka pembunuhan yaitu bernama John Thompson menjadi buronan nasional dengan membunuh 6 orang gadis. Dan singkat cerita, Tri yang menyadari keberadaannya di rumah sakit mencoba untuk membunuh si pria bertopeng tersebut. Namun gagal, Tri pun lari dan ditolong oleh Carter. Namun naas, Carter harus mati di tangan pria bertopeng itu. Saat Tri memiliki kesempatan untuk membunuh pria tersebut, tiba-tiba ia teringat dengan Carter yang mati. Jika ia membunuh si pria bertopeng, maka Carter pun akan mati. Tri pun memutuskan untuk gantung diri. Dengan begini, Carter tidak akan mati dan dia bisa menyusun rencana untuk membunuh si pembunuh bertopeng tersebut. Dia kemudian terbangun kembali di kamar Carter, namun sekarang Tri sangat ceria kepada semua orang, termasuk teman sekamarnya, dan menerima pemberian kue dari temannya ini. Ya, singkat cerita, Tri pun lalu mendatangi rumah sakit dengan rencana yang sudah ia susun. Tri pun mulai menghitung dan menggunakan jam tangannya sebagai alarm bahwa akan ada mati lampu di jam tersebut. Dan dia pun berhasil menembaknya. Pria bertopeng tersebut pun lalu mati, masalah pun selesai. Karena dia merasa masalah sudah selesai, Tri lalu merayakan hari ulang tahunnya dengan Carter dan memakan kue pemberian Lori, teman sekamarnya yang tadi. Namun tiba-tiba Tri kembali lagi terbangun di kamar Carter dan tentunya membuat ia sangat depresi. Tri lalu pulang ke asramanya. Di sini ia langsung mengambil seluruh pakaiannya untuk pergi jauh dan menghindar dari semuanya. Di sini Lori masih saja sama seperti kejadian sebelumnya, yaitu mencoba memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada si Tri dengan kue bolu kukusnya. Tri pun teringat bahwa ia sudah memakan kue itu dan ia merasa kue bolu itulah yang membunuhnya. Disinilah kita diperlihatkan bahwa Lori lah yang menyuruh pria bertopeng tersebut membunuh Tri. Tri pun menyuruh Lori untuk memakan kue tersebut, namun Lori menolaknya. Dan mereka pun bergelut yang diakhiri dengan Tri yang menendang Lori keluar dari jendela dan film pun tamat. Oh iya, alasan mengapa Lori ingin membunuh si Tri ya benar-benar luar biasa menurut saya. Cemburu. Ya karena si Tri ini katanya pernah tidur dengan cowok yang ia sukai. Dan juga karena sifat Tri yang sering gonta-ganti pria. Ya meskipun film ini memiliki konsep yang sebenarnya tidak begitu wah, karena film dengan konsep time looping ini sudah banyak. Namun dari segi penceritaan lumayan, karena lumayan menghibur dengan genre horornya. Jadi cocok lah untuk kita. Dan juga film ini disutradarai oleh Christopher Landon. Kalau kalian tahu, dia yang menyutradarai film Paranormal Activity. Dan di IMDb pun skornya lumayan, 6,6. Ya meskipun film ini bergenre horor seperti yang saya katakan tadi, namun banyak adegan-adegan lucu yang sangat menghibur. Dan film ini juga memiliki sequel. Ya mungkin di sequel itu kita bisa tahu dari mana si Tri mendapatkan kekuatan unlimited nyawanya ya. Ya sekian untuk pembahasan film kali ini. Kalau suka boleh subscribe untuk video-video selanjutnya. Bye bye.